Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Alexandra Imagala, NIM 2019 017219 dari kelas 4A06. Jadi di sini aku mau menjelaskan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dan CSE tentang komunikasi antar pribadi. Setiap individu di dalam masyarakat ataupun organisasi, baik organisasi yang bisnis maupun organisasi non-bisnis, di dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak dapat dilepaskan dari dalam dunia komunikasi. Salah satu jenis komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari yang ada yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang komunikasi antar pribadi, tenang aja, aku bakal jelasin apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan dengan bahasa yang mudah dipahami, atau dengan kata lain, komunikasi menggunakan bahasa yang informal untuk mencapai tujuan tertentu di dalam organisasi tersebut. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa paling tidak ada 4 hal tertentu yang perlu dan sangat penting untuk diperhatikan dalam mencermati definisi komunikasi antar pribadi tadi, yakni yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler, atau bertatap muka, atau komunikasi secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal atau tidak baku atau bahasa santai. Kadang-kadang menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau bahasa campuran. Dan yang keempat, tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tadi dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Di dalam suatu kelompok masyarakat, komunikasi antar pribadi itu merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain di dalam suatu masyarakat atau masyarakat tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi atau personal. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas apa saja sih tujuan dari komunikasi antar pribadi. Nah, ada sekitar 6 tujuan dari komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja dong kita memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu diantaranya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat mengetahui informasi yang kita sampaikan. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk berbagi pengalaman. Nah, dengan melakukan komunikasi antar pribadi juga memiliki fungsi atau tujuan untuk berbagi pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan simpati. Nah, komunikasi antar pribadi dalam masyarakat itu salah satu tujuannya untuk menumbuhkan simpati. Nah, tujuan yang berikutnya selain untuk menumbuhkan rasa simpati, ada juga tujuan yang keempat yaitu untuk melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama di dalam kelompok masyarakat atau organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Kerjasama yang dilakukan itu antara seseorang
dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lalu tujuan yang kelima yaitu menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Nah, komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan pada orang lain. Dengan pengungkapan rasa hati itu, sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran. Kadang disebut dengan plong ketika kita telah bercerita apa yang selama ini dipendam. Berikutnya tujuan yang keenam atau yang terakhir yakni untuk menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan juga positif. Nah, motivasi merupakan bentuk dorongan keluar dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh orang lain dengan cara seperti pemberian insentif, hadiah yang bersifat finansial maupun non-finansial, memberikan pengakuan atas kinerjanya ataupun memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Nah, kalau untuk pemberian penghargaan, insentif atau apapun itu biasanya terjadi dalam perusahaan atau organisasi atau komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Misalnya para pimpinan memberikan motivasi kepada karyawan dengan melakukan komunikasi antar pribadi. Motivasi yang diberikan itu dengan cara jika karyawannya melakukan pekerjaannya dengan baik, maka karyawan tersebut akan mendapatkan reward atau penghargaan, baik yang dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Baiklah, yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari komunikasi antar pribadi, lalu tujuan dari komunikasi antar pribadi. Nah, sekarang kita berpindah ke ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi. Nah, menurut beberapa ahli dalam bidang studi ilmu komunikasi, ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yaitu yang pertama ada keterbukaan atau openness, yakni di mana keterbukaan merupakan sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi, atau orang yang open minded atau menerima informasi yang diberikan secara senang dengan hati yang gembira, disebut dengan keterbukaan. Yang kedua, empati, yakni situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Lalu untuk ciri yang berikutnya yaitu dukungan atau supportiveness, merupakan situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Ciri yang keempat yaitu rasa positif, di mana merupakan perasaan positif dalam diri yang turut mendorong orang lain untuk aktif dan berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Ciri yang kelima yaitu kesetaraan atau equality, merupakan bentuk pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Lalu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Sugio itu merumuskan ciri komunikasi antar pribadi yang ada 4. Yang pertama, adanya partisipasi dalam kasus komunikasi. Yang kedua, terjadinya dialog antar individu bukan monolog. Yang ketiga, adanya interaksi selama terjadinya komunikasi. Dan yang keempat, adanya ikatan psikologis yang melibatkan kedua belah pihak. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri, kemudian saling memberikan reaksi dan ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi tersebut berlangsung. Oke teman-teman, segitu dulu
penjelasan dari aku tentang materi komunikasi antar pribadi. So, aku harap materi yang udah aku sampein bisa berguna buat kalian yang udah nonton video ini, buat nambah pengetahuan kalian. Dan juga terima kasih banyak udah nonton. Bye, thank you.